kita dalam keadaan berdiri, kita baca firman Tuhan dalam pertama Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 14. Pertama Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Sudah dapat semua? Saya baca judul dan ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ganjil. Pertama Samuel pasal 7 ayat 2 sampai dengan 14. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yerim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Terima kasih banyak buat kerjasamanya dalam membaca firman Tuhan. Pada tempat yang pertama, segala puji hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan yang telah memberi kepercayaan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Pada tempat yang kedua, saya menyampaikan terima kasih banyak buat Mama yang memberikan kesempatan buat saya pada sore ini ada di sini. Saya juga minta maaf kan kemarin telepon itu kami sementara dalam ibadah, sehingga saya tidak mengangkatnya, kan itu saya minta maaf. Dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan sore ini di tempat ini.
Sekali lagi salam. Shalom. Pada kesempatan ini kita melihat di ayat yang ke-12 yang di sini ada satu kata Ebenezer. Kita akan belajar dari sini. Ebenezer, dari kata Eben dan Hezer. Eben itu adalah batu, Hezer itu adalah penolong. Jadi Ebenezer adalah batu penolong. Ya, tentu punya sejarah tentang bagaimana sampai terjadinya ada kata Ebenezer, ya kan? Ada kata Jagar Sahaduta, ada kata Immanuel, ada Betel. Itu punya sejarah masing-masing. Saya percaya bahwa kata Elohim itu juga punya sejarah tersendiri. Terjadi ada Elohim tempat ini. Demikian juga Ebenezer ini artinya batu penolong. Kenapa sehingga sampai terjadi ada keluar kata tentang batu penolong atau Ebenezer ini? Kita akan belajar bersama-sama pada sore ini di bagian ini. Yang pertama kita lihat di ayat yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. 20 tahun lama kesan Bapak Ibu. Lama ya. Waktu yang begitu lama, orang Israel mengeluh karena berbagai penindasan, berbagai kesesakan, berbagai kesukaran, berbagai kesulitan diperhadapkan, apalagi berada di bawah penjajahan orang Filistin. Kenapa sehingga terjadi demikian? Mari kita lihat di pasal 4. Jawabannya di pasal 4 ayat 3 dan ayat 10 dan ayat 11. Pertama sama pasal 4 ayat 3 dia bilang begini. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Artinya ini pemahaman mereka yang benar, karena mereka mengetahui tentang sejarah bagaimana berjalan bersama tabut perjanjian Allah. Laut menjadi darat mereka lewat, sungai menjadi darat mereka lewat, pada gurun yang tidak ada air mereka dapat air, tidak ada makanan mereka dapat makanan, hanya berjalan bersama dengan tabut perjanjian Allah. Karena itu ketika mereka berada di dalam satu kekalahan yang luar biasa, lalu mereka bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Pertanyaan ini mereka bertanya, Tuhan belum jawab, mereka sendiri yang jawab. Pergi ke Silo, ambil itu tabut perjanjian Allah itu datang. Tapi Bapak Ibu Saudara, di ayat 4 dari pasal 4 tadi, di Silo itu yang jaga tabut perjanjian adalah dua anak Imam Eli, yang namanya Hofni dan Penias. Profil Hofni dan Penias ini yang menjadi soal. Tadi hamba Tuhan berdoa, kudus, kita harus kudus karena Allah itu kudus. Dan kitab Ibrani katakan, tanpa kekudusan tidak ada orang yang melihat Allah. Dan Hofni dan Penias adalah anak imam besar, Imam Eli, yang bicara langsung dengan Allah. Tapi profilnya, ketika mereka ada di situ, setiap perempuan yang bawa persembahan, mereka ambil, mereka punya persembahan itu, lalu mereka makan dan mereka tidur bersetubuh dengan mereka di situ. Bayangkan di pinggir menjaga tabut perjanjian Allah, tapi watak mereka, karakter mereka tidak menunjukkan bahwa orang yang punya jabatan imam. Karena itu ayat 10 dan 11 dari pasal 4 dia bilang, lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Ayat 11,
Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli dan Hofni, kedua anak Eli, Hofni dan Penias tewas. Ini. Jadi mereka suruh ambil kekalahan pertama, mereka minta suruh orang ambil tabut perjanjian di Silo supaya mereka mau mengalami kemenangan. Tetapi karena yang ada jaga tabut perjanjian ini adalah Hofni dan Penias, maka waktu itu peperangan yang kedua mereka berjalan bersama tabut perjanjian Allah. Kekalahan lebih besar lagi, orang-orang yang mati di sana lebih banyak lagi. Tabut perjanjian dirampas, bahkan dua anak Imam Eli ditewaskan. Lebih ganas lagi Bapak Ibu Saudara. Karena itu selama 20 tahun teks kita tadi, selama 20 tahun mereka berada dalam sebuah kekalahan yang luar biasa. Imam Eli, anak-anaknya ini begitu bejat. Dalam cerita itu kalau kita baca terus cerita, ada orang yang bawa kabar datang beritahukan Imam Eli. Lalu Imam Eli kaget bahwa tabut perjanjian Allah dirampas. Lalu dia jatuh turun, lehernya patah dan mati. Bersamaan dengan itu juga anak mantunya lahir. Anaknya diberi nama, ya, anak diberi nama di situ, ada namanya di situ, Ikabod. Dia punya nama. Kekasih Tuhan, bersamaan peristiwa itu terjadi di sana. Karena itu selama 20 tahun mereka mengeluh karena tabut perjanjian Allah tidak bersama dengan mereka lagi. Selama 20 tahun. Tetapi Bapak Ibu Saudara dalam bacaan ini mari kita perhatikan bahwa ketika Samuel menggantikan Imam Eli dan menjadi hakim bagi bangsa Israel pada waktu itu, Samuel berkata kepada mereka di ayat 2 dari bacaan kita pertama, Samuel 7 ayat 3, di sini dia bilang, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ini Samuel memberikan solusi kepada mereka saat dia memimpin sebagai hakim di Israel. Bahwa 20 tahun mereka berada di dalam penjajahan orang Filistin. Satu-satunya mau keluar dari tangan orang Filistin, satu-satunya tangan mau terlepas dari tangan orang Filistin, yaitu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mengaku dosa. Kalau tidak mengaku dosa tidak bisa. Lalu kembali beribadah kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan melepaskan dari tangan penjajahan Filistin pada waktu itu. Jadi mengaku dosa, tinggalkan setiap karakter perbuatan yang ada, menyembah kepada Baal, menyembah kepada Asitoret, harus tinggalkan itu dan tunjukkanlah hati hanya kepada Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan, tidak boleh campur-campur. Itu yang diberikan oleh Samuel kepada orang Israel. Lalu ayat keempat, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Memang sudah merasakan begitu. Ini orang apa pasti ikut. Apalagi ini Samuel bilang jaminannya bahwa kamu akan terlepas dari penjajahan Filistin. Maka yang jelasnya mereka ikut. Maka di ayat keempat mereka ikuti dengan baik dalam kehidupan mereka. Ini cerita yang luar biasa yang kita belajar saat ini. Mari kita belajar renungkan. Saya beri kesempatan kita renungkan. Kita analogikan dari bagian ini.
Apa yang saat ini menjajah saya hari ini? Penyakit yang menjajah saya, beban hidup yang terlalu berat yang menjajah saya, masalah yang saat ini menjajah saya. Tinggal mari mas-mas coba refleksi. Kekurangan-kekurangan yang saat ini terus menjajah saya, satu-satunya kita mau terlepas adalah harus ada perubahan cara hidup. Satu-satunya mau terlepas dari penjajahan yang secara analogi tadi. Kita mau terlepas dari itu. Meski dokter vonis penyakit ini tidak bisa, harus obat ini obat itu, tapi benar-benar kita jatuh di kaki Tuhan, arahkan tujuan pikiran kita hanya kepada Tuhan, lalu mengaku dosa. Di satu sisi kita berhadapan dengan Tuhan yang penuh kekudusan, di satu sisi kita menyadari bahwa saya ada bikin ini, saya ada berkata ini, saya ada pikir ini, saya ada buat ini, menyimpang dari firman Allah, sehingga seperti Allah-Allah lain yang ada dalam diri saya, yang perlu saya mengaku di hadapan Tuhan baru bisa. Dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9, dia katakan begini: barang siapa mengaku bahwa ia tidak berdosa, ia menipu diri sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya. Tapi ayat 9, barang siapa mengaku bahwa ia berdosa, Allah setia dan adil. Allah akan mengampuni segala dosanya dan menyucikan dia dari segala dosanya. Dan karena itu bagian yang pertama yang kita lihat di sini, mau terlepas dari semua penjajahan apapun yang ada dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, mari kita belajar dari bagian ini. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Jauhkanlah para Allah asing, kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak memuliakan nama Tuhan, bagaikan Allah asing, bahkan bagaikan para asitoret yang ada di tengah-tengah kita. Lalu tujukan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Tidak boleh datang ibadah tertuju kepada Tuhan tetapi sebentar berbalik. Bagian ini cuma menjelaskan kita tidak boleh mendua hati. Sebentar Tuhan, sebentar bimbang. Yakobus bilang, orang yang bimbang dia tidak akan mendapat. Dia seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang model seperti itu jangan mengira bahwa dia akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan karena itu mari kita perhatikan bagian ini. Arahkan tujukan pikiran tertuju kepada Tuhan dan perbaiki tingkah laku kita dalam hidup kita. Satu-satunya bagian yang pertama yang perlu kita lakukan itu, maka pasti Tuhan akan menolong saya dan saudara. Yang kedua, di ayat yang kelima dan seterusnya, setelah mengaku dosa di hadapan Tuhan, di ayat yang kelima Samuel bilang sama mereka, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Jadi pertama suruh mengaku dosa semua, arahkan tujuan kepada Tuhan, perbaiki tingkah langkah. Lalu yang kedua suruh kumpulkan di Mizpah, di satu tempat, berkumpul di satu tempat. Baru Samuel mau berdoa buat mereka. Ya, harus berkumpul bermisah. Sekarang ini kita mau mendapatkan sesuatu tapi tidak mau berkumpul beribadah. Kita mau supaya mau terlepas dari penderitaan ini, penderitaan itu. Kita mau supaya kita dipulihkan oleh Tuhan, tapi kadang kita tidak mau berkumpul. Tapi bagian ini menolong kita. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Referensi ayat ini coba mari kita lihat pertama Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Pertama Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Ada yang sudah dapat atau enggak? Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek tua. Iya. Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji
Mizpah untuk berdoa, beribadah kepada Tuhan di sana. Sebab ibadah itu mengandung janji. Sebab latihan badani ini sangat terbatas. Latihan beribadah mengandung janji yang luar biasa. Di waktu yang sekarang ini dan waktu yang akan datang. Bagian lain dalam Keluaran 23-25 Tuhan bilang, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, supaya roti makanan diberkati, yang kedua air minuman diberkati, yang ketiga penyakit Tuhan angkat jauh dari kehidupanmu. Hanya dengan beribadah, berkumpul dan beribadah, Tuhan akan buat perkara yang dahsyat. Demikian juga ini orang Israel ini. Samuel Tuhan suruh untuk kumpulkan mereka di Mizpah, Samuel doakan mereka di sana. Mereka berkumpul di sana untuk berdoa. Yang berikut ayat 6. Mereka berkumpul di sana untuk mentahirkan tempat di mana mereka ada. Karena itu setelah mereka berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Ini artinya pentahiran tempat di mana mereka ada. Jadi mereka berkumpul lalu berdoa kepada Tuhan, tahirkan tempat di mana mereka ada itu. Lalu yang ketiga adalah mereka berpuasa. Jadi persyaratan untuk dipulihkan ini. Dan mereka berkumpul, berdoa bersama, mentahirkan tempat di mana mereka ada, dan juga berpuasa di hadapan Tuhan di sana. Lalu yang keempat, mereka mulai mengaku dosa mereka. Kami telah berdosa kepada Tuhan. Lalu Samuel menghakimi mereka. Jadi mereka kumpul di sana, ada beberapa hal yang mereka lakukan. Pertama berdoa, kedua mentahirkan diri dan juga tempat di mana mereka ada. Ketiga mereka puasa. Keempat mereka harus mengaku dosa mereka di hadapan Tuhan. Ini kadang kita gagal di sini ya Bapak Ibu. Rajin berdoa, rajin bersekutu dari satu tempat ke satu tempat. Tapi kadang dosa itu kita tidak mau lepaskan dalam kehidupan kita. Kita berdoa dari satu tempat ke tempat, melayani dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Tapi kadang dosa itu masih melekat dalam kehidupan kita. Tapi belajar dari firman ini, berkumpul untuk bikin apa? Kita belajar dari firman ini. Berkumpul untuk berdoa, berkumpul untuk mentahirkan diri, berkumpul untuk berpuasa, berkumpul untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan berbuat perkara yang dahsyat. Itu 4 hal. Lalu lebih tingkat lagi, tidak hanya sampai mengaku dosa, tapi harus ada pengorbanan. Ini orang Israel minta di ayat 8. Kalau kita baca ini yang kadang-kadang terjadi. Sudah orang Upamil sudi buku bambu ini dia berdoa non-stop. Tapi kalau tidak, dia tidak akan ingat doa. Ayat 8 bilang, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti bagi kami. Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Karena memang 20 tahun dalam penjajahan bukan main. 20 tahun dalam penindasan bukan main. Lalu tabut perjanjian Allah yang mereka andalkan ada di Kiryat Yearim di sana. Apa yang bisa mampu menolong mereka? Tidak ada lagi. Karena itu kesempatan yang ada, Samuel membawa mereka, kumpulkan mereka di Mizpah. Mereka terus minta kepada Samuel, jangan berhenti berseru buat kami supaya kami dilepaskan dari tangan orang Filistin. Meski persyaratan yang sana tadi kita baca itu dilakukan. Lalu bagian yang berikut di ayat 9, ini di tingkat yang begini puncak. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Dan tingkat terakhir ada korban yang harus dinaikkan di hadapan Tuhan. Korban persembahan harus dinaikkan. Kalau tidak bisa. Karena sudah melakukan dosa yang begitu banyak,
sudah melakukan kesalahan yang begitu banyak, maka harus ada harga yang harus dibayar. Pengorbanan harus terjadi, korban bakaran harus dinaikkan di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan. Coba mari kita lihat di perjanjian baru dalam Ibrani 13 ayat 15. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Teman satu ada yang dapat baca buat kita. Demikian firman Tuhan, Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Amen. Itu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Iya. Jadi zaman perjanjian lama, semua yang dilakukan kalau tanpa ada pengorbanan darah tidak akan menjadi sah. Karena itu mereka sudah berkumpul, mereka sudah berdoa, mereka sudah mentahirkan diri, mereka sudah berpuasa, mereka sudah mengaku dosa, mereka terus berseru kepada Tuhan. Tapi kalau tidak melakukan pengorbanan korban bakaran, tidak sah. Karena semua yang ada itu harus ditandai dengan darah. Kalau tidak bisa. Lalu dalam perjanjian zaman anugerah yang kita percaya kepada Tuhan Yesus ini, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus benar-benar semua yang kita bawa di hadapan Tuhan hanya di dalam darah Yesus Kristus. Darah menjadi alamat bagi kita. Darah menjadi tanda keselamatan bagi kita. Darah menjadi tempat pengampunan bagi kita. Waktu Israel keluar dari Mesir, tanda di ambang pintu darah. Kalau zaman Yeskiel di Yeskiel 9 tanda T. Zaman sekarang dalam Galatia pasal 6 ayat berapa, ayat 17 desa, harus ada tanda-tanda milik Kristus. Harus ada tanda-tanda milik Kristus. Jadi zaman teman-teman berjalan itu. Lalu hari ini kita lihat di ayat 9 tentang korban persembahan ini adalah kita kaitkan di Ibrani 13 ayat yang ke-15 tadi. Ternyata ucapan bibir yang memuliakan Tuhan adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari ini coba kita bertanya, selama kita ucapan terhadap suami, ucapan terhadap istri, ucapan terhadap anak-anak, terhadap orang tua, itu bibir yang memuliakan Tuhan kosong. Karena kita dalam keadaan tekanan yang berat, masalah yang berat, penderitaan yang berat, karena ucapan bibir kita yang tidak memuliakan nama Tuhan. Alasannya karena terlalu sakit. Coba orang gigi sakit, coba bariku dekat situ. Kita bisa ucapan yang bibir yang memuliakan Tuhan. Saya percaya itu hanya orang yang sudah imannya begitu batu piar baru bisa. Kalau tidak bisa. Tapi Alkitab katakan hari ini kita mesti harus bisa. Ketika Samuel bersama dengan umat Israel mempersembahkan korban ini, waktu mereka mempersembahkan korban, di ayat yang ke-10 kita lihat, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Bayangkan ini. Waktu Samuel bersama dengan Israel mempersembahkan korban bakaran, orang Filistin maju. Samuel dengan orang Israel tetap persembahkan korban, tidak huru hara. Ini orang Nasrani konsentrasi penuh kepada Tuhan, terus mempersembahkan korban itu. Hal ini menjadi pelajaran indah buat saya dan teman. Tadi di Ibrani mempersembahkan korban puji-pujian bibir yang memuliakan Tuhan, toh? Kadang-kadang kita mau memuliakan Tuhan, tapi kita masih lihat orang lain. Mau menyembah Tuhan masih lihat orang lain dalam kehidupan. Tapi bagian ini menolong kita. Samuel dan bangsa Israel, meskipun Filistin mengancam mereka mau membidik
Dan ini yang perlu kita teladani dalam kehidupan ini. Mereka terus mempersembahkan. Lalu disitulah Tuhan yang mengacaukan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Cara Tuhan, guntur begini keras, lu tinggal terima sudah. Kilat sambar bergantian, ini lu terima sudah. Cara Tuhan itu luar biasa. Orang Israel memuji menyembah Tuhan. Dalam tokoh Alkitab saya baca dalam 2 Tawarik 20 juga sama. Yosafat, Raja Yosafat waktu ada berita datang dari pegunungan Seir, ada sekutu dari pegunungan Seir, orang Amori, orang Amon, Bani Moab, kumpul di pegunungan Seir, mereka mau serang. Waktu dong siap mau serang, ini Bapak Ibu Saudara, Yosafat dengar ini tulang dojo rawan. Lalu Yosafat bilang apa? Mari kita ke lembah pujian. Semua umat Tuhan yang ada, bangsa Israel semua kumpul di lembah pujian. Lalu menariknya Alkitab katakan waktu itu tidak ada pelihat, tidak ada nabi. Tapi Yosafat dengan gerakan luar mereka memuji menyembah Tuhan. Mereka angkat tangan di hadapan Tuhan, bersorak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu dia katakan, kami memandang mereka dengan kami tidak ada apa-apanya. Lalu dalam memuji menyembah Tuhan saat itu, Tuhan bicara kepada seorang yang bukan pelihat. Tapi saat itu Tuhan buka dia mata, buka dia mulut untuk bicara kepada Yosafat. Janganlah takut, sebab hari esok aku yang berperang melawan mereka. Engkau akan pergi dan menonton bangkai-bangkai yang ada di padang pertempuran. Itu berarti Bapak Ibu Saudara bahwa kunci keberhasilan adalah konsentrasi kita hanya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kita ini konsentrasi kita kepada Tuhan ini setengah-setengah. Sebentar berdoa habis sudah Tuhan jawab tidak. Tuhan jawab tidak. Mari kita andalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika kita andalkan Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan berkarya lebih dahsyat daripada apa yang kita pikirkan. Kekasih Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Nuh juga sama. Contoh Nuh, dia buat batra. Alkitab katakan sejaman itu manusia begitu jahat, hidup rusak-rusak, tapi zaman itu Nuh didapati oleh Tuhan dia adalah orang benar, orang tidak bercela, dan orang yang bergaul dengan Allah. Karena itu dia diselamatkan. Saya renungkan Nuh paling taat betul. Waktu itu Tuhan suruh dia bikin petak-petak, dia sendiri yang kerja. Dia alasan bilang biar suruh kasih los begini sah. Kok kasih petak-petak untuk apa kasih los? Waktu itu dia babantah itu kasih los, maka terakhir dia hidup sama-sama dengan ular kobra, hidup sama-sama dengan lebah. Tapi Tuhan suruh bikin petak-petak, dia ikut. Terakhir Tuhan suruh bilang masuk, perintahkan yang binatang dong masuk. Kalau dia renungkan, waktu kalau saya kasih los ini semua binatang ada sama-sama. Ular kobra, kalajengking, harimau masuk dengan dia petak masing-masing. Sebuah ketaatan membuat batra. Hasilnya dia renungkan itu. Demikian juga saya dan Bapak Mama. Karena Tuhan suruh kita lakukan. Kalau kita ragukan ini bahaya. Ya teman-teman hamba Tuhan ada di sini, Bapak Mias, Bapak Odomi ada di sini. Beberapa waktu lalu kan mau bikin acara, sementara dalam doa dan puasa 10 hari. Memang ada banyak keraguan, tapi saya akui imannya Bapak Mias. Dia bilang kita berlutut dan berdoa, dan kali ini hanya hidup dengan lutut, dan Tuhan buat perkara. Memang ada pro kontra, tapi di akhir daripada itu baru semua memuliakan nama Tuhan. Kekasih Tuhan, Nuh ini dia begitu taat. Bapak Mama kalau baca itu cerita, bayangkan sampai disuruh siapkan dompung makanan masing-masing. Kalau siapkan makanan kambing masih bisa toh, tapi disiapkan makanan kalajengking ini siapa yang tahu? Tapi Nuh suruh disiapkan. Kalau Bapak Mama nanti baca itu profil itu,
Tuhan suruh menyiapkan makanan bagi mereka masing-masing. Kalau kasih makan babi pasti kita jual ya. Ini kasih makan kalajengking ini untuk apa? Tapi ini ketaatan daripada Nuh yang begitu luar biasa. Konsentrasinya dia penuh kepada ketaatan kepada Allah yang memberi perintah kepadanya. Meski sulit dia harus lakukan. Contoh di perjanjian baru juga ada ya? Di Yohanes 2 perkawinan di Kana toh. Yesus ini Maria suruh siapkan ini tempayan-tempayan kosong, lalu suruh timba air isi kasih penuh. Ini bujang dong, ini juga tidak tanya. Bilang itu untuk apa? Anggur yang kurang kok siap air. Tapi sebab ketaatan itu membawa ada keberhasilan, disitulah baru orang bisa memuliakan nama Tuhan. Hari-hari ini mari kita memuliakan Tuhan dengan penuh ketaatan kita kepada Tuhan, supaya kita akan melihat kebesaran Allah, kemuliaan Allah yang begitu luar biasa, kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Karena itu orang Filistin lari, dan saat itu orang Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan karena mengalami kemenangan yang begitu luar biasa, apa yang mau dilakukan? Menjadi tanda, menjadi peringatan, menjadi sejarah. Makanya Samuel mendirikan batu di situ di antara Mispa dan Yesana. Lalu diberi nama Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu sejarahnya yang dilakukan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika ketaatan yang begitu luar biasa lalu memberikan tanda bagi sejarah pada saat itu. Lalu selanjutnya di sini bahwa ada kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah begitu melindungi Israel pada waktu itu. Sepanjang Samuel masih menjadi hakim bagi Israel, nabi bagi Israel. Kesetiaan Allah begitu luar biasa. Artinya bahwa seorang pemimpin yang mengandalkan Tuhan, yang takut Tuhan, saat itu ada kenyamanan yang luar biasa. Sehingga sering saya bilang begini, filosofi ikan itu busuk dari kepala. Sehingga kalau satu organisasi hancur, satu rumah tangga hancur, itu kepalanya tidak beres. Kita lihat di ayat 13 tadi. Seumur hidup Samuel, Israel aman. Kenapa? Karena Samuel pegang janji Tuhan yang begitu luar biasa. Seorang pemimpin yang takut Tuhan, yang begitu luar biasa. Karena itu seumur hidupnya daerah itu aman. Lalu yang berikut di ayat 14 juga, semua daerah-daerah yang dirampas orang-orang Filistin dikembalikan semua. Lalu yang terakhir ada pemulihan kedamaian. Israel dan Amori ini tidak akan aman. Tapi zaman itu zamannya Nabi Samuel menghakimi Israel. Israel dan Amori menjadi aman. Itulah sebabnya Alkitab bilang dalam Mazmur katakan bahwa jikalau jalan seseorang itu berkenan kepada Tuhan, maka musuh sekalipun akan didamaikan. Ini yang Alkitab bilang. Maka hari ini ada 3 hal yang perlu kita belajar. Kalau Tuhan yang menolong, pasti ada kemenangan. Di ayat 2 sampai dengan 4 tadi. Dalam kehidupan, kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang menolong, pasti ada kemenangan. Yang berikut, kalau Tuhan yang menolong, pasti ada kesadaran manusia untuk berbalik kepada Tuhan. Kalau tanpa Tuhan menolong, biar kita omong sampai kayu batu jo hancur pun, itu orang dia tidak akan berubah. Dan kalau Tuhan yang menolong, kita bicara 1-2 kata, Tuhan akan buka hatinya untuk mengerti apa maksud Tuhan. Yang berikut, kalau Tuhan yang menolong, Tuhan akan memulihkan keadaan hidupnya.
Karena itu mari, masih ada pintu anugerah terbuka untuk menolong saya dan Bapak Mama. Dia akan pulihkan saya dan Bapak Mama dari segala kehidupan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tuhan izinkan masalah itu ada, Tuhan izinkan sakit penyakit itu ada, Tuhan izinkan tantangan itu ada. Itu hanya alatnya Allah untuk mengoreksi kita, kesalahan-kesalahan kita. Contoh hari ini kita belajar, waktu mereka mengalami kekalahan dan penindasan penjajahan selama 20 tahun, disinilah Samuel arahkan mereka kembali meninggalkan dewa Baal, dewa Asitore, dan menyembah kepada Tuhan. Mereka sadar itu. Lalu ayat 4 mereka tinggalkan. Hari ini mari coba saya beri kesempatan, mari refleksi. Apa yang harus saya tinggalkan? Saya sering bilang, tidak boleh berdoa hidup beban hidup, tapi berdoa minta belas kasihan, minta pengampunan dari kesalahan. So, ketika minta pengampunan kesalahan, dengan sendirinya beban itu pasti akan terlepas. So, Alkitab katakan dalam Mazmur 103 ayat 3, dosa diampuni, penyakit disembuhkan. Dia bilang, banyak kali kita hadik penyakit, hadik masalah, hadik persoalan, tapi kita tidak menyadari akan dosa dan kesalahan yang kita buat. Akibat dari kesalahan itu, kita mengalami banyak hal dalam hidup. Karena itu mari Bapak Saudara, mari kita renungkan refleksi itu di dalam kehidupan kita hari bersama. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati. Mari kita tutup.